Kemudian ketika ususnya terburai, Aryo Penangsang melilitkan ususnya di ukiran keris. Ukiran itu ini, jadi di pangkal keris, di pegangan ini. Nah ini ukiran keris. Di sini ususnya dililitkan di sini. Bergas TV, Colors of Jogja. Salam Bergas, selamat berjumpa lagi di channel Bergas TV. Kalau kemarin pada episode sebelumnya saya bercerita tentang keris Inten dan keris condong campur, kali ini saya akan menceritakan lagi sebuah keris yang juga tidak kalah melegenda, keris yang sangat terkenal, yakni keris setan kober. Keris ini sudah tidak ada lagi sekira abad ke-15, yaitu ketika pemegang terakhir keris ini Adipati Arya Penangsang dari Jepang yang gugur karena kerisnya sendiri. Namun ada beberapa hal yang perlu saya ceritakan. Ada beberapa versi tentang rincian keris setan kober. Versi pertama seperti ini, ada kembang kacang. Ini namanya kembang kacang, pokok, ada belumbangan atau pijetan, dan lurus. Pamor beras putih, tanpa hiasan apapun. Gonjo biasa, seperti biasa, ada keris, tiap keris ada gonjo. Dan ini kebetulan yang saya ambil contoh, ini pamornya juga beras putih. Tapi tentu saja keris yang namanya keris setan kober bukan ini. Ini keris koleksi saya sendiri. Jadi ini saya hanya memberikan contoh beberapa versi. Nah, ini versi yang kedua seperti yang di sebelah kiri ini. Ini. Beberapa teman penggiat benda pusaka atau sanaji juga memberikan rincian keris setan kober itu seperti ini. Ini tentu juga bukan setan kober, tapi ini keris yang cukup tua. Ada yang bilang ini keris zaman Mataram, ada yang bilang ini zaman keris Demak, ada yang bilang ini keris Tuban, ada yang bilang ini keris dari zaman Majapahit. Nah, ini rincian versi kedua itu ini. Jadi keris setan kober itu ada sekar kacangnya, ini namanya kembang kacang, terus ada belumbangannya, sogokannya satu, tapi tidak ada sogokan yang belakang ini. Itu versi yang kedua. Entah yang mana yang benar, saya tidak tahu. Toh keris itu juga sudah dinyatakan tidak ada. Lalu ada versi yang berbeda lagi tentang siapa yang membuat keris setan kober. Ada yang menyebut keris setan kober buatan Empu Pitrang dari Majapahit akhir yang kemudian boyong ke Demak ketika kerajaan Demak sudah berdiri. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa keris setan kober itu bikinan Empu Bayu Aji dari Cirebon di abad 12. Siapa yang benar, mana yang benar, tidak ada yang bisa memastikan. Nah, cerita tentang keris setan kober itu terkait erat dengan perebutan kekuasaan di
Demak. Berdirinya Kerajaan Mataram di Jawa Tengah Selatan. Jadi ketika itu keris setan kober yang juga dinamakan Brongot setan kober itu adalah senjata andalan Arya Penangsang ketika bertempur melawan Danang Sutawijaya. Anda semua tentu sudah sangat paham tentang cerita itu. Tapi sedikit juga saya ceritakan bahwa ketika bertempur dengan Danang Sutawijaya, Arya Penangsang berhadapan dengan Danang yang bersenjata tombak. Tombak ini juga tombak istimewa, tombak Kiai Pleret namanya. Dan itu adalah pusaka andalan Kerajaan Mataram. Barangnya sekarang masih ada dan disimpan di Keraton Yogyakarta. Tetapi tidak boleh dilihat oleh siapapun termasuk juru rawat. Abdi dalem yang merawat pun tidak diperkenankan memandang. Mungkin ada kepercayaan apa saya kurang mengerti. Jadi tombak Kiai Pleret masih ada di Keraton Yogyakarta. Ketika menghadapi Sutawijaya, Arya Penangsang tertusuk tombak Kiai Pleret. Tapi meskipun ususnya sudah terburai, Arya Penangsang tetap melanjutkan bertempur melawan Sutawijaya, bahkan bisa menangkap Sutawijaya dan hampir dibunuhnya. Namun sayang Arya Penangsang yang konon karena pengaruh keris setan kober ini menjadi berwatak berangasan, garang. Kemudian ketika ususnya terburai, Arya Penangsang melilitkan ususnya di ukiran keris. Ukiran itu ini, jadi di pangkal keris, di pegangan ini. Ini ukiran keris. Di sini ususnya dililitkan di sini. Nah, ketika sudah bisa menangkap Sutawijaya, si Arya Penangsang lupa bahwa ususnya dia lilitkan di kerisnya. Tiba-tiba dia kepengen menggunakan setan kober untuk membunuh Sutawijaya, dan celakalah dia karena usus itu kemudian putus dan tewaslah Arya Penangsang. Sejak itu tidak ada lagi cerita tentang keris setan kober. Bahkan barangnya pun konon dilenyapkan karena bisa menimbulkan watak yang jahat bagi siapapun yang memegangnya. Itu cerita tentang keris setan kober. Mudah-mudahan menambah khasanah Anda, bisa untuk menambah wawasan. Saya mohon maaf kalau ada cerita lain yang berbeda, karena ini adalah cerita yang sudah begitu populer di tengah masyarakat Jawa. Kawan-kawan, pada episode berikutnya saya akan bercerita juga tentang keris lain yang tidak kalah hebatnya, melegenda, dan sangat populer di Jawa Timur. Ini namanya keris Sumlang Gandring, Tuting Sumlang Gandring. Jadi dapurnya itu, dapur itu model itu tuting, semacam keris jalak tapi lebih ramping. Nama pusakanya Sumlang Gandring. Keris tuting Sumlang Gandring buatan Empu Supondrio nama lengkapnya, yang juga dikenal sebagai Pangeran Sedayu.
Ini ada ceritanya yang seru karena ada sedikit berbau intelijen, ada cerita tentang asmaranya, ada tentang humanismenya, bagaimana Supondrio kemudian mendapatkan anak dari pencuri keris itu. Sampai ketemu episode berikutnya. Salam Bergas TV. Bergas TV, Colors of Jogja.